Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hisfadli Jamil Sustianto dari kelas 2 TFKA akan menyampaikan tugas laporan saya, yaitu tugas laporan pertemuan 3. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan ke aplikasinya, yaitu Android Studio. Oke, pertama saya akan menjelaskan kelas activity main activity underscore main.xml. Constraint layout sebagai root view. Layout utama menggunakan Android X.constraint layout.widget. Constraint layout yang memungkinkan elemen UI disusun dengan aturan constraint bisa diatur relatif terhadap elemen lain atau parent. Atribut layout utama, constraint layout. Android layout with match parent. Layout akan memenuhi seluruh lebar layar. Android layout height match parent. Layout akan memenuhi seluruh tinggi layar. Android background dengan kode C7D9DD. Memberikan latar belakang berwarna biru muda. Tools content. Tools content. Tools content lagi ya. Tools content. Tools content main activity menunjukkan bahwa layout ini terkait dengan main activity.java atau main activity.kotlin. Android ID ID button to login memberikan ID untuk agar bisa dipanggil dalam kode Java atau Kotlin. Android layout with wrap content lebar mengikuti ukuran teks. Android layout height wrap content tinggi mengikuti ukuran teks. Android text login restoran. Teks tombol ditampilkan sebagai login restoran. Posisi tombol constraint app layout constraint button to top of constraint top to underscore top to top of parent. Tombol berada di tengah secara vertikal. App layout constraint end to end of parent. Itu tetap di tengah secara horizontal. App layout constraint start to start of parent tetap di tengah secara horizontal. App layout constraint end to end of parent. App layout constraint to end of parent. Itu tetap di tengah secara horizontal. Hasilnya tombol akan selalu berada di tengah layar. Oke, baik. Di sini saya akan menampilkan tampilan layout, desain layout emulatornya. Ini di sini ada tombol button yang berisikan bernama login restoran ke halaman login restoran. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas main activity. Main activity di main activity itu menentukan package aplikasi com.example reservasi restoran yang berisi semua file dalam proyek ini. Mengimpor pustaka penting termasuk intent navigasi antar halaman activity. Enable Edge to Edge untuk membuat enable Edge to Edge untuk membuat tampilan aplikasi lebih modern dengan menyesuaikan status bar dan navigasi view compact dan Windows Insert Compact untuk mengatur padding sesuai dengan status bar dan navigation bar. Activity main binding itu activity main binding itu ini untuk menggunakan view binding agar lebih mudah mengakses elemen dari activity underscore main.xml. Main activity adalah activity utama yang turunan dari app compare activity binding digunakan untuk menghubungkan XML dengan kode Kotlin tanpa menggunakan find view by ID dipanggil saat main activity pertama kali dibuat. Oke, baik ke enable Edge to Edge lagi mengatur agar UI menggunakan seluruh layar full screen. Menghubungkan XML activity underscore main.xml dengan main activity menggunakan view binding. Inflate layout inflator. Inflate itu lagi ya. Inflate layout inflator. Menginisialisasi binding. Set content view. View binding root. Nih, ini dia.
Itu tuh menetapkan tampilan activity berdasarkan root view dari activity underscore main.xml. Kode ini memastikan tampilan menyesuaikan dengan status bar dan navigation bar. Ketik tombol eh, button to login ditekan akan membuat intent untuk berpindah ke halaman login activity. Start activity intent. Start activity intent tuh ini itu tuh untuk menjalankan halaman login activity. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas activity underscore halaman underscore login.xml. Eh, di kelas tersebut menggunakan constraint layout sebagai root, memungkinkan pengaturan tata letak yang fleksibel. Warna latar belakang dengan kode C7D9DD biru muda. Tools content eh, menunjuk ke halaman login activity yang berarti layout ini digunakan di halaman login activity.kotlin. Menampilkan teks selamat datang. Terus menggunakan font custom, font bernama BS saya di situ ya. Apa ya? Saya menamai dengan font BS. Yaitu font BS. Pastikan file font ada di respon bs.ttf ya. Oke, baik. Ukuran teks itu 35 sp. Warna teks color black. Di posisi di tengah atas di atas edit text username. Input untuk username. Input type. Input input type sama dengan teks hanya menerima teks biasa. Memiliki teks default. Username sebaiknya gunakan Hein agar lebih user friendly. Input untuk password. Input type sama dengan teks. Input type sama dengan teks. Seharusnya input type sama dengan teks password agar password tidak terlihat. Memiliki teks default password, sebaiknya gunakan Hein. Menampilkan tombol login. Warna background tombol dengan kode 16 11 179. Mana kodenya tuh? Bentar. Kode nomor itu nih 16 11 79 yang berwarna biru tua diletakkan di bawah edit teks password. Menampilkan gambar restoran dari drawable slash restoran ditempatkan di bagian atas layout activity. Oke, saya akan menampilkan layout desain dari emulatornya. Di sini ada apa restorannya, lambang atau logo restoran. Di sini saya menampilkan selamat datang. Di sini ada username, di sini password. Buttonnya saya menamainya dengan login. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman login activity. Halaman login activity menggunakan constraint layout untuk posisi elemen UI secara dinamis. Tools titik dua konteks menunjuk ke segitiga activity yang berarti layout ini digunakan dalam segitiga activity.kotlin menampilkan teks segitiga sebagai judul bagian pertama ditempatkan di bagian atas layar input untuk nilai alas segitiga. Input type sama dengan teks seharusnya input type number agar hanya menerima angka. Memiliki teks default alas sebaiknya gunakan hide. Input untuk nilai tinggi segitiga sama seperti edit teks sebelumnya. Sebaiknya gunakan input type sama dengan number tombol untuk menghitung luas segitiga. Ketika diklik akan mengambil nilai dari edit teks alas dan edit teks tinggi lalu menghitung luas segitiga 0,5 kali alas kali tinggi. Eh, Terus menampilkan hasil perhitungan luas segitiga. Awalnya hanya menampilkan teks hasil. Setelah tombol button hitung eh, ditekan, setelah tombol button hitung ditekan, teks ini diperbarui dengan hasil perhitungan. Menampilkan teks persegi sebagai judul bagian kedua. Input untuk panjang sisi persegi seharusnya input type sama dengan number agar hanya menerima angka tombol untuk menghitung luas persegi sisi kali sisi. Menampilkan hasil perhitungan luas persegi. Setelah tombol hitung ditekan, teks ini diperbarui dengan hasil perhitungan. Eh, terus saya akan jelas saya
Oke, baik. Selanjutnya akan ke kelas activity underscore segitiga.xml. Nah, saya ini akan saya akan melihatkan menampilkan layout desain emulator. Ini tuh akan ke apa ya ke layout pertemuan layout desain emulator ke pertemuan sebelumnya. Di sini ada segitiga, alas, tinggi, hasilnya dan button hitung. Di sini ada persegi, ada sisi, ada hasil, ada tombol hitung button-button yang saya namai dengan hitung. Oke, di sini saya akan ngerunning-nya. Oke, bentar lagi loading ya. Kita akan menunggu loadingnya. Oke, di sini tuh entah kenapa ya Pak, maaf ya Pak, di sini pas saya running desain layout emulatornya tuh udah ada build up-nya tuh error Pak. Udah beberapa kali saya mencobanya dan juga mencari solusi di AI kenapa build up-nya ini error, tetapi juga belum berhasil Pak. Sekian dari saya Pak, dari presentasi laporan pertemuan tiga saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.